gue nggak bisa main lagi, gue nggak bisa minum-minum lagi, gue nggak bisa ngerokok, gue nggak bisa clubbing segala macem gitu. Orang ngelihatnya, ih katanya dia udah bertobat, tapi kok masih kayak gitu gitu kan. Balik lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku tuh bakal ngebahas tentang kegalauan manusia-manusia yang sering banget ngalamin hal aduh gue bingung nih gimana ya, aduh gue galau nih percintaan gue, hidup gue, kerjaan gue gitu. Sama kayak aku sering ngalamin juga. Kalau kalian ngikutin sosial media aku pasti sering banget kan liat aku nge-tweet tuh kayak galau. Nah, di video kali ini aku tuh pengen ngebahas tentang gimana sih aku tuh menghadapi kegalauan-kegalauan dalam hidup aku, kegalauan dalam pekerjaan, dalam masa depan, terus kayak percintaan juga. Nah, kalau misalnya aku sendiri gimana aku ngatasin itu, aku tuh biasanya suka cari-cari buku buat dapetin insight baru gitu dari bukunya, atau enggak aku tuh sering berdoa juga. Aku juga baca-baca, bukan baca sih, aku lebih ke nonton khotbah gitu. Dan kebetulan banget beberapa waktu yang lalu pendeta Karaditya Oloan itu dipanggil Tuhan kan. Nah, tapi setelah dia dipanggil Tuhan, aku tuh malah banyak nonton khotbah-khotbahnya dia, dan aku sangat-sangat terberkati dari khotbahnya dia gitu. Terus aku nggak cuma nonton itu, aku juga nonton banyak kesaksian artis-artis. Salah satunya tuh kesaksian Kak Rafael Smash di video YouTube-nya Kak Daniel Mananta. Dan itu bener-bener sangat memberkati aku, dan aku kayak ngerasa walaupun itu cuma satu arah gitu ya, aku cuma denger, tapi aku ngerasa wah ini tuh bener-bener menguatkan aku banget dengan semua yang aku hadapin di hidup aku gitu. Nah, di video Kak Rafael Smash itu dia ceritakan waktu dia bertobat itu tuh dia didoain oleh hamba Tuhan yang bernama Mbak Emi. Nah, jadi tujuan aku bikin video ini itu untuk menceritakan keluh kesah kita sebagai manusia. Di sini aku mau cerita dari aku dulu. Nah, mungkin nextnya kalian bisa ceritain masalah-masalah kalian. Kalian bisa email atau DM aku di sosial media aku @rclnatasha, Instagramnya dan Twitter, dan emailnya rchlsnatasha@gmail.com. Nanti aku bakal taruh di description box atau aku taruh di atas ini. Nah, kalau gitu kita langsung panggil aja kali ya hamba Tuhan yang mendoakan Kak Rafael, yang buat aku tanya-tanya tentang kegalauan hidup aku, dan siapa tahu bisa membantu kita dan semua yang nonton video ini yang ngalamin hal yang sama bisa membantu lewat video aku ini. Kalau gitu kita langsung panggil aja Kak Emi. Halo Kak Emi, apa kabar? Halo. Aku manggilnya Mbak atau Kak? Mana aja. Aku Kak aja ya, soalnya aku masih kecil. Iya, jadi aku di video YouTube aku kali ini tuh aku kan mau ceritain tentang kegalauan aku. Jadi sabar-sabar ya aku tanya nanti. Nah, mungkin ini bakal berguna juga buat orang lain gitu, kayak kesaksian hidup Kak Rafael di video YouTube-nya Kak Daniel Mananta, atau kayak aku terinspirasi dari khotbahnya Kak Raditya Oloan. Kebetulan Kak Emi ini pastor juga ya. Jadi aku sengaja undang karena aku kan bukan pastor ya, aku bukan siapa-siapa juga kebetulan. Kayak kalau gue ngomong kayak emang lu siapa ya gitu. Jadi semua manusia tuh di hidupnya kan pasti sering banget ngalamin kebingungan kan. Kayak aku sendiri dulu aku sering banget ngalamin, sampai sekarang sih aku sering banget kebingungan kayak ini jodoh dari Tuhan bukannya, ini tuh kerjaan aku ngambil bener nggak ya, kayak hidup aku tuh udah bener nggak ya, kayak semua itu penuh dengan kebingungan gitu. Nah, kenapa sih manusia tuh suka bingung, dan sebenarnya tuh kalau kita lagi bingung gitu harusnya tuh kita ngapain sih? Nah, jadi kenapa sih banyak manusia yang bingung? Nah, sebetulnya kita semuanya ini sudah diciptakan dengan buku petunjuk dari Tuhan ya, karena Tuhan yang ciptakan kita, pasti Tuhan menyediakan juga buku petunjuk, sama seperti kayak barang produksi dari pabrik. Nah, itu ada buku petunjuk pemakaian. Ya, nah, ternyata kita juga ada buku petunjuk pemakaiannya, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita bingung, kita bisa balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhannya apa sih? Makanya kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Nah, dari situ kita melihat
oh saya harus begini, apa yang harus saya lakukan, prioritas saya apa nih dalam hidup. Karena bagaimanapun pasti rancangan Tuhan itu sangat besar dari hidup kita dan lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Jadi kamu ngebayangin hidup kamu sehebat apapun, pasti rencana Tuhan lebih besar daripada itu gitu. Nah, supaya itu bisa terwujud, gimana caranya? Kita balik lagi ke Tuhan, kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu berdoa, kita perlu tanya Tuhan, seperti itu. Jadi kalau misalnya bingung tuh harusnya langkah pertama yang dilakuin tuh baca firman Tuhan ya, atau berdoa. Iya, kita berdoa. Kita baca firman Tuhan, kita dengar lagu rohani. Nah, biasanya kita tuh kalau dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, ada ayat-ayat yang kita susah ngerti gitu. Iya benar-benar. Apalagi kayak bahasa-bahasa zaman dulu, apaan sih nih gitu. Ngerti. Ya nggak ngerti gitu. Nah, tapi kita perlu berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita dan menjelaskan itu, karena Roh Kudus pasti dengan senang hati akan menjelaskan itu. Walaupun pada saat kita baca itu mungkin kita nggak langsung ngerti, tapi pasti nanti Roh Kudus akan menjelaskan. Mungkin melalui video atau melalui kejadian atau dari firman Tuhan, misalnya ada pendeta yang khotbah atau dari lagu, tiba-tiba kita akan dapat oh ya itu artinya pokoknya yang gitu. Menyentuh hati kita lah, itu pasti dari Tuhan ya. Tapi kalau misalnya harus ke Tuhan, kan kadang tuh manusia udah lama banget gitu enggak punya hubungan intim sama Tuhan, dan itu jadi rasanya tuh kering kan, dan saat berdoa juga kayak nggak ngerasain apa-apa gitu, kayak ya udah jadi suatu kewajiban aja gitu. Gimana sih cara memulai lagi hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga kita tuh bisa dengar suara Tuhan, dan kalau misalnya kita kebingungan kayak yang aku rasain tadi, kita tuh kayak tahu gitu, oh ini Tuhan ngomong ini gitu. Memulainya tuh kayak gimana gitu hubungan itu. Nah, kalau aku dulu sempet nggak dengar suara Tuhan, nggak dengar petunjuk Tuhan apapun ya, karena dulu aku sempet hobi clubbing gitu ya. Dan selama beberapa tahun itu nggak ada hubungan lah dengan Tuhan, jadi hubungannya terputus. Nah, jadi bagaimana caranya untuk balik? Waktu itu tiba-tiba aku menyadari bahwa kok aku nggak dengar lagi suara Tuhan yang biasa aku dengar, tapi aku abaikan. Kenapa aku bilang aku abaikan? Karena aku dengar suara Tuhan tapi aku tetap clubbing gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau kita suka mengabaikan tuh suaranya itu bisa hilang juga gitu ya. Jadi yang firman Tuhan katakan kan, yang memisahkan kita dari Tuhan itu adalah dosa-dosa kita. Tunggu, aku mau tanya dulu. Kan katanya tadi sebenarnya dengar suara Tuhan. Nah, itu tuh sebenarnya kayak ada tiba-tiba ada peringatan sendiri gitu di dalam otak kita. Misalnya kayak aku misalnya mau mencuri gitu, misalnya kayak ih bagus deh nih, kayaknya gue ambil aja nih, nggak ada orang lagi gitu. Terus sebenarnya ada sesuatu dalam diri kita yang kayak jangan, itu nggak benar. Itu tuh sebenarnya suara Tuhan. Iya. Nah, jadi gimana sih kita bedain mana yang suara Tuhan, mana yang enggak gitu. Suara Tuhan sudah pasti sejalan dengan firman Tuhan. Itu sudah pasti, terus kita diberikan damai sejahtera. Nah, cuman kitanya yang suka bandel, suka nggak mau ngikut gitu ya. Apalagi kalau usianya masih muda gitu. Ya kayak Rahel nih, Rahel nih bersyukur banget gitu karena usia segini sudah ditangkap Tuhan gitu. Kalau aku dulu usia segini masih kacau gitu. Jadi lebih baik usia segini ditangkap Tuhan atau masih kacau? Ditangkap Tuhan lah. jangan mengalami yang aku alami lah ya gitu, capek. Tapi kan sering banget nih kayak yang tadi aku ngomongin, kayak anak muda kayak aku tuh sering banget ngerasa kayak ya ampun, gue tuh kan belum ngerasain dugem, kayak aku juga belum ngerasain dugem loh, aku tuh cuma kebar aja gitu, kayak cuma minum bir gitu. Aku tuh sempat mikir yang kayak aku pengen sungguh-sungguh gitu ke Tuhan, terus aku kayak tapi gue belum dugem, gue belum ngerasain pergi kemana-mana, nakal yang kayak gimana gitu. Kayak kan sayang gitu, orang kan ada sering ngomong kayak hidup tuh cuma sekali gitu, kayak masa kalau bertobat nanti lo nggak bisa ngerasain semuanya gitu kan. Nah, kira-kira ada masukan gak sih kayak buat anak-anak muda yang kayak aku gini mikirnya nih? Nah, justru kalau kalian nggak mengalami itu, justru puji Tuhan ya gitu. Karena aku sendiri kalau bisa balik muter waktu, aku nggak mau lah mengalami yang kebodohan seperti dulu itu ya. Itu karena aku dasarnya anak pingitan, terus waktu kerja punya duit banyak, terus gue pengen ngerasain yang namanya clubbing gitu. Walaupun Roh Kudus bilang jangan, gue bilang please kali ini. Nah, tapi dari kali ini akhirnya sampai suara Tuhan itu nggak terdengar lagi gitu karena saking seringnya clubbingnya. Jadi
sesudah aku kehilangan suara Tuhan dan aku merasa kesepian gitu, karena dulu biasa dengar suara Tuhan terus tiba-tiba kok nggak ada lagi yang nasihatin gue ya gitu, kosong gitu ya, ngerasa kosong. Kok hidup gue hampa ya, padahal sebelumnya hidup gue nggak kayak gini gitu. Justru sesudah clubbing kok hidup gue nggak seru banget gitu, nggak enak, nggak seperti yang gue bayangkan, nggak seperti yang gue harapkan. Jadi serunya pas clubbing doang ya. Setelah keluar dari clubbing kayak kosong banget gitu. Kosong nggak ada apa-apa gitu, dan gue kayaknya nggak punya tujuan hidup gitu. Dan sudah itu aku bertekad gitu, gue mau balik seperti yang dulu. Punya kemauan ya. Jadi yang penting kita punya kemauan aja gitu supaya kita balik sama Tuhan. Kita bisa minta Tuhan, buatlah supaya aku balik gitu, balik ke jalan yang benar. Aku minta Tuhan paksalah kehendak rencanamu jadi dalam hidupku gitu, supaya hidupku ini beres, karena aku tahu rancangan Tuhan tuh pasti yang terbaik lah dalam hidup kita. Nah jadi terus sudah itu aku mulai baca firman Tuhan lagi. Gimana sih kadang kita suka baca firman Tuhan 5 ayat juga udah ngantuk gitu, pikiran udah kemana-mana gitu. Kok susah tidur buka firman ya gitu. Ya udah langsung tidur. Nah itu masalah juga. Nah kita bisa minta sama Tuhan, buat supaya aku fokus kepada Engkau Tuhan. Nah kalau aku dulu jadi firman Tuhan itu, Alkitab itu aku tutup dan aku minta Tuhan ngomong secara pribadi dong dengan aku. Jadi halaman apa yang terbuka, nah itu aku anggap itu yang dari Tuhan, dan aku baca semuanya sampai selesai. Dan biasanya itu memang benar, jadi itu aku dapat rema dari ayat yang terbuka itu. Dari situ aku mulai balik-balik. Dan kalau misalnya kadang kita suka penyembahan berat banget gitu, aduh susah banget sih, nggak bisa masuk hadirat Tuhan, kok rasanya nggak enak banget gitu. Biasa aja gitu rasanya nyanyinya gitu ya. Terus kadang males mendingan denger lagu dunia gitu ya. Kayak lebih dapat di hati ya daripada lagu. Terus kalau denger lagu dunia bisa nangis-nangis 3 jam. Kalau denger lagu Tuhan kayak malah aduh ngantuk lagi. Nah itu masalah juga. Jadi kita bisa cari hamba Tuhan, penyanyi, penyembah ya yang sungguh-sungguh. Kita bisa merasakan lah ya yang mana yang sungguh-sungguh bisa menarik hadirat Tuhan, dan kita bisa denger itu berulang-ulang. Jadi itu bisa membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu bisa kayak menopang kita, membawa kita gitu. Terus juga kita bisa minta didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena bagaimanapun mereka itu punya urapan, punya kemampuan untuk menarik kita kembali ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ya mereka ada di dunia ini kan pasti ada tujuan tertentu gitu ya. Jadi kita bisa datang pada mereka untuk minta tolong didoakan. Nah kalau gitu kapan sih kita tahu gitu apa Tuhan tuh ngomong ke kita? Kayak misalnya tadi kan Kak Emi udah bilang lewat hamba Tuhan atau lewat lagu atau lewat apa gitu. Kapan sih kita tahu oh Tuhan tuh lagi ngomong ke kita gitu? Dan biasanya tuh seringnya lewat apa gitu? Nah Tuhan itu bisa berbicara lewat apapun. Lewat film, lewat acara YouTube, bisa lewat berita atau apapun. Tapi lebih baik ya engkau cari Tuhan di tempat yang tepat gitu ya. Jadi lihat di firman Tuhan, dengarkan khotbah seperti itu, dan itu akan cepat membangun rohani kita. Jadi apa yang kita kasih makan ke diri kita itu yang akan banyak membangun kita, menentukan hidup kita gitu ya. Seperti kalau kita banyak baca firman Tuhan atau dengar khotbah, itu rohani kita akan segera bertumbuh. Kalau aku sendiri sih biasanya kalau misalnya mau tahu dari Tuhan, suara Tuhan gitu, aku sering dengerin khotbah sih. Aku kayak misalnya buka pendeta yang aku tahu, terus pas aku denger khotbahnya kayak kok pas banget sama yang lagi terjadi di hidup aku gitu. Jadi mungkin kalau dari aku lebih ke dengerin khotbah, karena itu udah pasti, karena itu hamba Tuhan yang diurapin Tuhan kan, jadi perkataannya juga dari firman Tuhan. Jadi itu benar-benar kalau aku sendiri sih nguatin aku dan bikin aku kayak oh iya gue tahu gue harus ngapain nih kayak gitu. Nah kadang tuh kita kan, aku sendiri ya, aku tuh kalau misalnya punya masalah aku tuh suka cerita ke temen aku gitu, pasti kan curhat ke temen terdekat. Terus kadang aku tuh lebih
dengerin advice-nya gitu, bahkan dibanding pilihan aku sendiri kadang gitu. Nah sebenarnya harusnya kalau kayak gitu kan tanyanya ke Tuhan ya, tapi membedakan suara Tuhan sama yang bukan apa sih? Kan tadi dibilang Tuhan juga bisa berbicara lewat orang lain gitu, lewat film atau apa gitu. Yang membedakan tuh apa gitu? Jadi yang membedakan suara Tuhan dengan suara dari daging kita sendiri atau dari orang lain, untuk kedagingan kita, bukan untuk atau dari iblis gitu. Ya pertama harus sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Yang kedua itu harus ada damai sejahtera dalam hidup kita pada saat kita mendengarnya gitu ya. Nah terus anak-anak muda nih biasanya kan suka ngaku-ngaku gitu, kalau aku tuh dengar suara Tuhan bahwa benaran diri gitu ya, kamu tuh jodoh aku gitu, kayaknya bisa banget gitu. Nah kadang kita suka berhadapan dengan itu. Nah gimana caranya? Pertama, kalau ada orang yang ngaku seperti itu ke kita, kita perlu tanya Tuhan, bener nggak ini gitu. Terus kedua, kalau kita nggak dapat dari Tuhan ya kemungkinan besar itu hanya karangan orang itu aja gitu. Kalau benar-benar ada orang ketiga misalnya yang secara rohani dia cukup dewasa dan dia memberikan konfirmasi, kita perlu doakan lagi, kita perlu pertimbangkan. Balik lagi tanya ke Tuhan ya, dari Tuhan atau bukan gitu. Tanya ke Tuhan. Jadi kalau misalnya dari Tuhan tuh biasanya ada konfirmasi ya? Iya, ada konfirmasi dan ada damai sejahtera dan sesuai dengan firman Tuhan, dan orang yang menyatakan itu hidupnya seperti apa. Kan kita harus lihat hidupnya tuh benar-benar di dalam Tuhan atau enggak gitu. Ada buahnya enggak di dalam Tuhan gitu. Tapi kan sering banget nih aku dulu aku sendiri ya sempat mikir kayak gini, dan menurut aku banyak anak muda juga yang mikir kalau misalnya ikut Tuhan tuh ribet gitu, ikut Tuhan tuh nanti gue nggak seru lagi, gue nggak bisa main lagi, gue nggak bisa minum lagi, gue nggak bisa ngerokok, gue nggak bisa clubbing segala macem gitu. Itu sebenarnya menjawab itu semua gimana sih? Kan kadang kalau misalnya ada orang yang udah bertobat gitu, malas ikut Tuhan, jadi nggak seru, kayak jadi cupu gitu. Itu sebenarnya tuh kayak gimana sih? Nah kalau aku kan dulu seperti aku bilang tadi kan aku biasa clubbing dulu ya. Nah ternyata sejak aku lahir baru dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku tuh sama sekali nggak kehilangan itu. Aku nggak merasa aduh gue kepengen clubbing, aku nggak ada berjuang seperti itu gitu. Nggak ada perjuangan bahwa ya gue kepengen clubbing terus aduh gue berdoa puasa supaya gue nggak clubbing. Ternyata enggak gitu, sama sekali aku nggak merasakan kehilangan itu gitu. Tapi apa yang dari Tuhan itu ternyata memuaskan aku gitu. Jadi kalau kita mau ikut dunia itu ternyata memberikan kekosongan di dalam hidup kita, dan kosongan itu nggak terisi gitu dengan apapun yang kita buat menurut cara dunia, itu ternyata itu nggak mengisi kekosongan. Pada akhirnya sia-sia ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan justru hidup kita jadi penuh makna, dan kita nggak akan merasa kehilangan lagi yang namanya clubbing, minum, dan ngerokok dan sebagainya. Itu ternyata kita nggak merasa kehilangan itu, santai aja gitu. Dan kalau aku lihat sampai sekarang ya aku sama sekali nggak, udah berapa puluh tahun ya sejak aku meninggalkan dunia seperti itu, tapi ternyata aku nggak kangen gitu, nggak kangen. Jadi malah semakin hari semakin kangennya tuh sama Tuhan. Kayak yang aku nonton di video Kak Rafael juga ya, di YouTube-nya Daniel Mananta. Kak Rafael juga bilang sih kalau ternyata pas ikut Tuhan tuh, kan tadi kata Kak Emi udah nggak kangen lagi sama kayak gitu, malah pas ikut Tuhan tuh hasratnya malah pingin baca firman terus gitu, malah rindu ya, dan semakin terisi gitu. Tapi emang ada ayatnya juga kan, kalau nggak salah di Pengkhotbah 3 ayat Pengkhotbah 3 itu menceritakan semua yang ada di dunia tuh sia-sia kan, karena semua yang ada dulu sekarang ada dan akan ada lagi gitu. Jadi dunia tuh cuma muter dan ternyata semua itu sia-sia gitu. Nah tapi nih ya, kan kadang ada anak muda yang ngerasa kalau ikut Tuhan tuh harus suci gitu, harus kayak gue nggak boleh ini lagi, kayak seakan-akan nggak bisa berdosa lagi gitu. Kayak misalnya iya gue masih clubbing tapi emangnya nggak apa-apa gue clubbing tapi gue berdoa gitu. Kan ada sering kayak intimidasi gitu. Aku juga dulu sering rasa kayak gitu,
kan misalnya aku pacaran sama beda agama gitu, terus aku tuh pas mau datang berdoa ke Tuhan, aku ngerasa ih ngapain sih, gue aja tahu itu nggak seiman tapi gue masih lakuin kesalahan itu, tapi gue datang ke Tuhan gitu kan. Sering ada intimidasi dari iblis yang kayak gitu kan. Itu tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kita masih ngelakuin dosa tapi kita datang ke Tuhan berdoa gitu? Nah justru kalau kita berhenti datang ke Tuhan lagi, kita itu kan semakin terjerumus ke dalam dosa kita. Tapi kalau kita terus datang ke Tuhan, kejar Tuhan, Tuhan akan bereskan hidup kita. Itu aku alami kok seperti itu ya. Jadi semakin hari kita itu semakin dikikis gitu kedagingannya. Kalau di firman Tuhan kan dibilang tuh kayak siapa ya, kayak Yohanes Pembaptis gitu. Jadi dia di dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus, tapi ternyata sepanjang hidupnya itu Roh Kudusnya itu semakin lama semakin bertambah kuat gitu. Jadi bagaimanapun ternyata ada yang namanya peperangan dengan kedagingan kita, dengan kemauan-kemauan pribadi kita. Dan kalau semakin kita ikut Tuhan, itu akan Tuhan bereskan gitu. Karena kita nggak mampu untuk menjadi benar, untuk menjadi beres dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan. Itu hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita gitu. Tapi bener sih, aku tuh sering ngeliat ya, kayak manusia tuh sering banget berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. Padahal sebenarnya semua yang kita dapat ini semua tuh karena anugerah Tuhan ya. Kayak bahkan keselamatan yang Tuhan kasih juga bukan karena kita orang baik kan, tapi karena emang itu tuh kita Tuhan yang kasih gitu. Jadi perbuatan baik kita, orang tuh masih sering bingung kan, kayak ya kalau lo mau surga lo harus jadi orang baik gitu. Padahal sebenarnya untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan itu tuh udah dikasih kan, tanpa kita berbuat baik kita masih jadi orang yang berdosa aja tuh Tuhan udah kasih keselamatan itu. Tapi kitanya sendiri kan sering ngikutin kecaman batin kita kan, kayak enggak lah gue orang berdosa, gue nggak pantas segala macam. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Dan menurut aku itu banyak nggak dipahamin sama orang-orang sih. Kalau misalnya semuanya ini tuh pemberian Tuhan, bahkan kita bisa dapetin semua yang kita punya, kita bisa dapetin semua achievement gitu, kita ngelakuin sesuatu yang benar-benar besar gitu. Kadang kita suka rasa iyalah kan gue usaha gitu, pakai prinsip-prinsip dunia gitu, teori-teori dunia, padahal semuanya itu karena anugerah Tuhan ya. Balik lagi semua tuh karena Tuhan gitu. Nah tapi kenapa ada orang yang udah ikut Tuhan tapi hidupnya masih gak beres? Nah seperti Yohanes Pembaptis tadi yang aku cerita, jadi dia dalam kandungan sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi ternyata untuk supaya Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu berkuasa atas hidup dia, itu butuh suatu proses. Jadi orang bisa aja datang kepada Tuhan, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, tapi kok ternyata jatuh lagi gitu. Nah jadi semakin hari kita perlu mengikis kedagingan kita, karena kita ini kan masih manusia ya, masih darah dan daging. Jadi masih ada keinginan pribadi, kita masih makan nasi tiap hari, kita masih butuh minum, kita masih bernafas. Nah jadi dari semuanya itu masih banyak keinginan kita, dan itu kita ada proses untuk menghancurkan semuanya itu. Dan dalam proses itu mungkin ada yang bebal, ada yang ngeselin gitu, dan orang ngelihatnya ih katanya dia udah bertobat tapi kok masih kayak gitu gitu. Jadi kadang kayak jadi kayak batu sandungan juga gitu. Lo bilang lo udah bertobat tapi kok lo ngeselin banget sih gitu. Lo kok nggak bayar utang sih padahal katanya lo udah bertobat gitu. Nah jadi ternyata bertobat itu masih suatu jalan yang panjang gitu ya. Jadi gak bertobat langsung jadi kayak Tuhan Yesus ya. Enggak. Nah jadi memang butuh proses, dan dalam proses itulah dia butuh bimbingan dari hamba Tuhan, terus dia butuh komunitas, terus dia butuh baca firman Tuhan, dia butuh berdoa yang banyak, butuh pujian penyembahan, butuh dengar khotbah kayak gitu. Tapi kenapa sih kita perlu mendengar suara Tuhan? Kenapa nggak dengerin kata temen aja gitu? Biasanya kan gitu kan, soalnya Tuhan kan nggak kelihatan kan, yang ada temen gitu. Ya udah biar cepet denger suara temen aja gitu. Ya kenapa kita harus denger suara Tuhan sih? Nah teman kita sendiri belum tentu beres dan belum tentu dia tahu arah hidupnya gitu. Benar juga. Nah jadi yang paling tahu semuanya itu ya pasti Tuhan sendiri. Makanya kita perlu dengerin suara Tuhan. Jadi kita perlu minta supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gimana sih caranya dipimpin oleh Roh Kudus? Kita perlu minta supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Gimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Kita perlu berdoa atau minta didoakan oleh hamba Tuhan supaya kita penuh dengan Roh Kudus.
Karena sebenarnya kalau misalnya kita punya kemauan, Tuhan pasti bakal menunjukkan dirinya kan. Iya, kayak nggak mungkin tuh Tuhan tuh kayak gebetan yang tarik ulur gitu. Kayak gue mau nih sama lu, tapi kayak jual mahal dulu lah dikit, kita mundur gitu. Tuhan tuh nggak kayak gitu, karena itu terjadi sendiri di hidup aku gitu. Waktu aku memutuskan, jadi kan dulu aku JKT48 gitu. Terus aku tuh, aku nggak bilang waktu aku di sana aku nakal gitu, tapi aku emang anak baik-baik. Pembenaran diri ya. Enggak, aku jadi ngerasa aku kan waktunya banyak banget kepake untuk kegiatan itu. Terus aku juga masih sekolah gitu. Terus aku tuh sampai ketemu titik kayak, aduh kok hidup gue kosong banget, kok gue khawatir terus, galau terus, kayak musingin masa depan mulu gitu. Kenapa sih? Kayaknya anak-anak seumuran gue biasa-biasa aja deh, nggak sepusing gue gitu, kayak bebannya paling banyak gitu. Sampai aku akhirnya nemu titik dimana aku nanya temen, terus kayak ya tetap nggak dapet jawaban apa-apa gitu. Hati gue tetap resah gitu. Akhirnya aku berdoa, terus pas aku berdoa tuh aku sampai nangis-nangis banget. Terus akhirnya aku mutusin buat ya aku bakal apapun yang terjadi, aku bakal tetap Tuhan gitu. Aku bakal ngandelin Tuhan. Dan di situ saat aku memutuskan itu, aku tuh kayak langsung dibukain gitu semuanya. Bener-bener Tuhan tuh kayak menunjukkan dirinya gitu. Kayak langsung ya udah aku komitmen, terus aku jadi semenjak itu baca firman terus, aku cari Tuhan terus dengan pujian, penyembahan, terus aku juga nontonin khotbah, dan itu bener-bener merubah hidup aku gitu. Terus aku tuh sempet di pikiran yang kayak anak muda pada umumnya gitu, kayak tapi bener nih gue mau serius ke Tuhan nih, bener nih gue mau komitmen. Gue aja hidupnya kayak belum seru-seru banget gitu, belum istilahnya belum puas akan hidup gitu, kayak belum ngerasain ini itu gitu. Tapi tiba-tiba aja datang COVID gitu, dan jadi menurut aku semuanya tuh Tuhan rekayasa kalau kita punya kemauan untuk ikut Tuhan gitu. Kayak setelah COVID aku bener-bener langsung, ya ampun ternyata semua ini sia-sia. Aku tuh menyadari kayak virus kecil itu yang lebih kecil dari kita tuh bisa menghentikan semua kegiatan di dunia gitu. Nah jadi tuh sebenarnya menurut aku yang kita butuhin tuh ya pencipta kita gitu, yang menciptakan kita. Nah makanya aku tuh setelah itu aku bener-bener kayak ya udah, gue udah nggak mau rasain lagi yang namanya dugem atau apa, walaupun emang belum pernah gitu dan penasaran juga gitu. Tapi kayak ya ternyata itu tuh sia-sia gitu. Dan setelah aku memutuskan untuk ya udah serius aja ke Tuhan gitu ya. Tapi bukan berarti langsung kayak tadi ya, aku tuh kayak suka ngerasa juga kayak alah lo ikut Tuhan kayak udah langsung bener banget ya. Enggak gitu, kayak aku juga masih berproses gitu, mengikis kedagingan aku gitu. Tapi Tuhan tuh singkapkan semuanya gitu rencananya. Kayak aku dulu ketakutan segala macam, semenjak aku sering baca firman, terus saat teduh punya hubungan yang khusus sama Tuhan gitu. Aku tuh bener-bener gak pernah khawatir lagi. Bahkan aku sering cerita, aku kan emang sering konseling ke KMI ini. Aku sering minta doain juga. Aku sering bilang aku tuh sekarang hidup kayak orang gila gitu, karena aku bener-bener udah gak pakai pikiran manusia aku gitu. Kayak even aku tahu uang aku di ATM misalnya sisa 100.000, tapi aku tuh gak takut kayak waktu aku dulu masih ada di JKT gitu. Aku tuh gak pikiran kayak aku setelah ini ngapain ya Tuhan, aku dapat uang dari mana ya gitu, aku harus ngelakuin apa ya. Aku gak kayak gitu sama sekali. Semuanya tuh dengan tiba-tiba aja gitu Tuhan taruh di depan mata aku. Kayak oh aku misalnya di pandemi kayak gini aku bisa beli sesuatu yang harganya tuh mahal, yang mungkin aku nggak bisa beli di waktu dunia tuh nggak ada apa-apa gitu. Makanya aku tuh kayak terheran-heran sendiri, kayak kok Tuhan kasih pandemi semuanya dibatasin, tapi berkat Tuhan tuh ngalir terus. Tapi setelah aku sadarin tuh itu karena komitmen aku untuk bener-bener sungguh-sungguh gitu ke Tuhan, cari Tuhan, walaupun ya kedagingan aku masih ada gitu. Tapi aku ya mungkin kayak Daud kali ya, aku juga pernah tanya nih ke KMI, kayak kok Daud sama Tuhan dibaikin banget sih gitu, bahkan sampai keturunan-keturunannya sama Tuhan dijaga, padahal kan dia ngambil istri Uria kan, ininya sendiri, orang bawahannya sendiri, kenapa gitu. Tapi ternyata balik lagi aku dapat jawabannya di diri aku sendiri juga. Kata KMI, tapi kan dia punya hubungan yang khusus sama Tuhan gitu. Kayak Tuhan tuh mengenal hati dia kayak gimana. Ibaratnya kayak kita orang pacaran aja ya. Kalau kita pacaran kan, walaupun kadang pasti pasangan kita ngalamin kok dia jahat sih sama kita, tapi kan kita kenal hati dia. Oh enggak, padahal aslinya dia orangnya lembut kok. Mungkin aku mikirnya jadi kayak oh kayak gitu ya, ternyata Tuhan tuh. Dan jadi menurut aku yang terpenting di sini tuh hubungan intim dengan Tuhan sih.
gimana kita mau balik lagi tadi kita bahas tentang suara Tuhan, gimana kita mau dapat suara Tuhan, mau kita dengar sendiri atau lewat orang lain. Tapi yang terpenting itu hubungan dengan Tuhan, karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, semua tuh Tuhan bukakan gitu, Tuhan singkapkan gitu ke dalam hidup kita gitu, bahkan semuanya dimudahkan. Ya tapi bukan berarti kita hidupnya langsung jadi mudah juga. Kadang kan orang suka kayak gitu ya, kayak yaudah deh gue ikut Tuhan kok, kayaknya dia diberkati mulu gitu. Niat awalnya tuh udah beda gitu, kayak ya lu mau ikut Tuhan karena ngelihat dia diberkatin, atau emang hati lo bener-bener mencintai Tuhan gitu. Kayak lo mau pacaran sama si A karena mau dapat benefit, misalnya karena dia influencer lo bakal terkenal, ke bawah terkenal, atau emang lo bener-bener cinta gitu sama dia. Contohnya kayak gitu. Jadi aku mau kasih tahu buat anak muda, atau kayak ini mungkin ada pesan-pesan buat anak muda yang pengen ikut Tuhan tapi takut jadi cupu. Aku tetap keren kok. Nah, jadi pertama Tuhan itu bukan ATM ya. Jadi kalau kita masukin ke mesin terus tiba-tiba kita langsung dapat duit gitu, atau kita dapat profit apa gitu ya. Tapi ternyata ikut Tuhan itu kita ada proses-proses ya, seperti kita harus menghancurkan kedagingan kita, menghancurkan kemauan-kemauan kita yang tidak sejalan dengan pribadinya Tuhan, dengan hatinya Tuhan. Kedua, ternyata ikut Tuhan itu bukannya nggak seru, tapi kalau menurut aku ya, hidupku sesudah ikut Tuhan dengan sebelum ikut Tuhan itu lebih seru sesudah ikut Tuhan gitu ya. Karena ternyata Tuhan bawa aku ke negara-negara yang aku nggak pernah bayangin gitu. Kalau bukan Tuhan aku nggak akan ke sana gitu. Aku pernah ke Afrika, aku pernah ke Eropa, ke negara-negara kecil-kecil yang mungkin orang lain nggak pernah ngebayangin gitu. Tapi ternyata aku bisa sampai ke sana dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Jadi ternyata hidup aku tuh sesudah ikut Tuhan lebih seru dong gitu daripada nggak ikut Tuhan. Nah, jadi nggak nyesel deh ikut Tuhan tuh, sangat nggak nyesel. Harus alamin sendiri ya. Jadi sangat nggak akan nyesel deh kalau ikut Tuhan, itu sudah pasti lebih seru, lebih indah, lebih ajaib daripada nggak ikut Tuhan. Pada rencana kita sendiri guys, dan rencana kita juga belum tentu jadi kan. Ya udah, kalau gitu teman-teman jangan takut buat ikut Tuhan, jangan dengerin juga omongan-omongan manusia yang belum tentu benar ya, karena yang nyiptain kita kan bukan manusia ya, kita kan bukan robot. Baliklah ke sang pencipta, kalau aku mikirnya gitu. Kayak kalau handphone rusak kan kita benerin, kalau rusak kita benerinnya pasti yang bikin kan. Jadi aku mikirnya sekarang juga gitu, kalau misalnya gue rusak ya gue harusnya datengin ke yang bikin gue lah gitu. Ya udah guys, buat yang mau cerita-cerita, punya masalah atau punya pergumulan yang pengen diceritain, mau didoain ke KMI, atau mau aku bahas di video-video selanjutnya yang kayak gini, kalian bisa hubungin aku, kalian bisa email aku di rchls@natasha@gmail.com, atau DM ke Instagram aku di @rclnatasha. Nanti bakal aku taruh di description box, atau aku taruh di sini juga. Kalau gitu kita makasih dulu, makasih Kak Emi udah mau ditanya-tanya. Kita lanjut lagi di next video. See you guys.